Puji Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang
jiwa Anda. Dengarkan firman Tuhan. Dialah Tuhan yang menyembuhkan semua luka kita. Dialah Tuhan yang menyembuhkan semua penyakit kita. Yang Dia perlukan hanyalah berfirman. Dengan firman-Nya Dia menyembuhkan kita, Dia memulihkan kita. Nyatakan dengan iman. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the God, my healer. Coba tangannya diletakkan di bagian yang sakit, yang terasa sakit diletakkan. Kalau hatinya yang sakit, letakkan di dada. Lalu nyatakan dengan penuh iman betapa Dia Tuhan Allah, penyembuh kita. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Yang batuk sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya sakit perut sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya penyakit jantung sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kanker hilang dalam nama Tuhan Yesus. Diabetes pulih dalam nama Tuhan Yesus. Ginjal pulih dalam nama Tuhan Yesus.
Anda yang sakit hati, yang terluka, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Bukan akan, Tuhan sudah sembuhkan Anda. Tuhan sudah berfirman dan Dia sudah memulihkan Anda. Percaya, beriman, percaya Tuhan sudah pulihkan saya. Katakan, Tuhan sudah memulihkan saya. Tuhan sudah menyembuhkan saya. Penyakit saya sudah hilang. Sakit hati saya sudah hilang. Saya sudah disembuhkan. Saya sudah dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Sembah Tuhan Allah kita. Ucapkan syukur karena Kau sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau baik, Terima Engkau kasih baik Terima kasih.
meresapi benar, resapi benar. Haleluya. Yes, Lord. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. tiada lain Tuhan. Saat badai hidup Menerpa, nyatakan masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup tiada yang sanggup menolong. saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku penolong. Ku hanyalah dirimu, Hanya Tuhan Bapa. Hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. nyanyikan bait yang kedua ya. Saya percaya banyak dari kita sering mengalami ini ya. Saat semua jalan tertutup, oh ya, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku penolongku. Hanyalah dirimu, hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Hanyalah dirimu, hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Ku hanyalah dirimu, hanya Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Terima kasih. Wow. Oh baik, puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan, saudara. Haleluya, bersuka cita, amin.
Ya, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Ya, bilang samping kanan kirinya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Sebab dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Yuk, yang sama-sama percaya kepada Tuhan bahwa dia sanggup melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Mari bersama-sama kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, apa yang tak timbul di dalam hati, semua disediakan, disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan, karena Dia adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Sekali lagi kita katakan, apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah didengar telinga, haleluya, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat dan didengar, apa yang tak pernah dilihat, oh yang tak pernah didengar, yang tak pernah didengar telinga. Terima kasih Tuhan, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan sama-sama, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, selamanya, kuasanya tak berubah. Mari sama-sama kita lambaikan tangan kita, kita katakan, Allah sanggup melakukan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya
Puji Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amen. Segala perkara. Apapun masalah Anda hari ini, Allah sanggup. Amin. Maka mari kita bersyukur. Yes. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau kaki. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Awasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Come on. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Awasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Awasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Amin. Silakan. Luar biasa. Sekali berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan Saudara. Saya percaya bahwa kalau kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena kita mau mensyukuri betapa dahsyatnya Tuhan kita. Amin. Baik, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sebenarnya saya mempersiapkan sebuah bahan, tapi tadi waktu kita memuji dan menyembah Tuhan gitu ya, saya percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berbicara kepada umatnya. Ya, cuman yang perlu kita sadari, kita sadar enggak? Atau kita dengar enggak? Atau kita menyedengkan telinga kita enggak mau mendengar suaranya? Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, tadi lagu pertama kita berkata bahwa Tuhan disanjung di tempat yang maha tinggi. Lalu ada lagu kedua, saudara, ini merupakan lagu favorit saya sebenarnya ya. Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan, gitu ya. Jadi awal mula saya bertobat, gitu ya. Ada begitu banyak lagu-lagu. Tentunya lagu-lagu klasik, saudaraku kasih Tuhan, yang saya sering kali dengar gitu ya. Nah, saudaraku kasih Tuhan, itu yang membuat saya makin
mengalami Tuhan di dalam pujian dan penyembahan. Jadi saya punya pengalaman itu dan saya mau ceritakan bahwa ada kuasa yang dahsyat di balik pujian dan penyembahan. Makanya kalau hari ini didedikasikan untuk praise and worship. Jadi kita berharap, kita berdoa kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan setiap kita ngalamin Tuhan. Karena yang paling penting kan itu. Ibadah segala sesuatu yang kita lakukan ngalami Tuhan. Ya, kita ngalamin kasih-Nya, kita diingetin lagi betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita diingetin lagi betapa kasih-Nya itu besar dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, beberapa tahun yang lalu, saudara, jadi saya memang bukan, mungkin pengalaman hidup saya di dalam mengiring Tuhan itu tidak banyak dari yang sakit sembuh. Saya, gitu ya. Karena puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, sampai hari ini, Pak, baru kemarin saya masuk IGD. Sampai segede gini, baru sekali saya masuk IGD, itu pun bukan karena apa-apa. Karena memang kalau malam di rumah sakit nggak ada dokter umum, adanya cuma dokter di IGD. Ya, jadi saya tidur di situ, saudara, difoto sama istri saya, diposting, rame lah, saudara, WhatsApp saya. Nixon kenapa? I am fine, saya baik-baik aja. Sampai papa mertua saya, saudara, itu bayangkan langsung telepon, kenapa Nixon? Katanya. Nixon gak apa-apa, Pak. Dia cuman panas tinggi, ya kan? Panas tinggi dicek ternyata 38,5, saudara. Ya, jadi saya itu kerja, terus makan kerupuk. Siang-siang tuh makan kerupuk, saudara. Nah, dari makan kerupuk jadi gatel, saudara. Sepanjang hari itu batuk-batuk. Nah, singkat cerita malamnya saya panas tinggi, ya, lemes badan juga, saudara. Akhirnya besoknya saya ke rumah sakit. Nah, baru kali itulah saya tiduran di IGD. Nah, tiduran IGD yang kedua, saudara, karena mau periksa darah. Ya kan? Pak, Bapak mau diperiksa apa? Sakit apa? Enggak sakit apa-apa sih. Terus, ini reasonnya apa kalau mau pakai, kan kebetulan ada asuransi dari perusahaan istri, saudara puji Tuhan. Jadi, reasonnya harus benar dulu, Pak, supaya di cover. Aduh, gimana ya, saya mau bohong, nggak boleh bohong gitu, saudara puji Tuhan. Lalu saya bilang, udah deh Pak, saya sebenarnya mau tahu kebenarannya. Saya ini panas kenapa? Oh, berarti panas. Ya sekarang nggak panas, coba aja Bapak pegang. Dialog dokter, saudara, saya nggak panas. Lah, terus gimana? Ya terserah Pak dokter deh mau dibuat apa. Ya udahlah, pokoknya tindakan lanjutan katanya. Oh ya, baru kali itu lagi yang kedua tuh saya tidur di IGD. Cuman hanya mau ngambil darah. Nah, saudara, pengalaman hidup saya tuh nggak banyak yang tentang yang kayak begitu-gitu tuh. Tapi pengalaman hidup saya banyaknya tentang Tuhan berkati saya dengan berkat. Duit. Nah, spesifik aja langsung. Duit. Ya kan? Karena dari dulu saya nggak pernah tedeng aling-aling tentang masalah duit. Saya nggak akan pernah cerita kalau saya punya masalah duit. Tapi kalau udah selesai masalahnya, saya ceritain. Sampai kadang-kadang orang bilang begini, kenapa lo nggak cerita dari dulu, Zen? Ya kalau saya cerita dari dulu, saya cerita nih, nanti akan terpikir, nih minta duit nih gitu kan, saudara. Ya, tapi kalau sudah saya alamin, saya ceritain. Jadi saudara, saya ingat banget beberapa tahun yang lalu, saudara, saya kebetulan suka ikut pendeta, Pak. Kebetulan saya main gitar, ya, terus nyanyi, ya, ikut pendeta, dibawa kemana-mana nih sama pendeta, nih, Bapak Ibu Saudara. Nah, singkat cerita, saudara, pendeta ini ajak saya untuk pergi 4 hari 3 malam puasa, doa puasa di puncak, ya, doa puasa di puncak. Lalu, oke, Pak, karena waktu itu saya hidup karena pelayanan, ya, jadi saya melayani Tuhan sepenuh waktu, saudara puji Tuhan. Nah, tiba-tiba waktu hari H, saudara, itu duit saya cuma bisa ongkos dari rumah saya ke tempat lokasi pertemuan. Nah, setelah itu saya nggak tahu bagaimana lagi. Tapi saya nggak cerita sama tuh pendeta. Ya, udah, saya melayani saja dengan baik, saudara. Wah, saya ngelihat manifestasi kuasa Tuhan yang luar biasa di situ, ya. Nah, singkat cerita, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ingat banget, saudara, waktu itu saya ada tabungan, ya. Jadi untuk pergi ke situ ya udahlah. Tapi ada tabungan, saudara. Tabungan ini memang saya tidak mau gunakan. Ya, karena kalau ada apa-apa gitu ya. Nah, waktu ibadah, saudara, tiba-tiba saya nyanyi nyembah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ngomong dalam hati, Nixon, buka mata.
Ya, kadang-kadang saya tuh seperti nggak secara audible sih, tapi kayak menusuk gitu dalam hati. Nixon buka mata. Saya buka mata, saudara. Waktu saya buka mata sambil nyembah, ada bapak-bapak lagi penyembah nangis. Ya kan? Tiba-tiba di hati kecil cuma bilang, kasih berkat itu. Sambil main musik kan. Ini suara siapa nih? Kalau saya kasih semua, Tuhan, masa depan saya gimana, Tuhan? Ya, saya tutup mata lagi, berusaha untuk melawan. Wah, nggak bisa. Tiba-tiba sudah puji Tuhan, Nixon buka mata, lihat Bapak itu. Nah, saudara, udah saya nggak kuat lagi, karena saya pikir Bapak itu kayaknya lebih beres dari saya. Dari mana? Dari perawakannya kan udah kelihatan, saudara, mana yang beres, mana yang, nah, gitulah saudara ya. Wah, eye catching lah pokoknya gitu kan. Saya bilang, Tuhan, ya kalau saya kasih semua juga bagi dia mungkin gak ada apa-apanya. Nah, singkat cerita saudara puji Tuhan, pas sebelum kita mau pulang besoknya, ya jadi malam itu saudara, saya panggil tuh Bapak, Pak, boleh saya ngomong sama Bapak? Boleh, ayo mau ngomong apa katanya. Bapak jangan tersinggung, saya gak ada maksud membuat Bapak tersinggung. Tapi waktu kita nyembah Tuhan selama beberapa hari, gak tahu kenapa dalam hati saya ada sesuatu yang Tuhan katakan untuk memberikan berkat buat Bapak. Ya tiba-tiba Bapak itu bilang, yang benar kamu. Benar Pak. Tiba-tiba Bapaknya nangis. Saudara, kalau wanita nangis, udah biasa ya Pak ya. Kalau bapak-bapak tiba-tiba nangis, ya kan? Dalam hati saya, salah kan Tuhan? Salah kan? Dia jadi tersinggung, jadinya nangis kan Tuhan? Dalam hati tuh. Tiba-tiba dia bilang begini, Nixon, sebenarnya saya sedang minta pernyataan Tuhan. Kalau memang Tuhan panggil saya, paling tidak dalam ibadah ini ada orang yang berkati saya. Itu tandanya. Dalam hati saya, Pak, minta tanda kau nyusahin, oh. Betul kan saudara? Minta tanda kau nyusahin orang dalam hati. Ya, tiba-tiba saudara, ya sudahlah, Tuhan, saya belajar untuk taat, beri, saya kasih. Ini ya Pak, Tuhan berkati. Nah singkat cerita, saudara puji Tuhan, udah gak ada damai sejahtera tuh saya tuh, saudara. Ya kan, karena udah nggak dong, hepeng, ya saudara, nggak ada duit lagi. No duit lah, no money gitu ya. Nah singkat cerita, saudara kasih Tuhan, ada pernyataan pendetanya bilang gini, Nixon nanti kamu pulang sendiri ya, soalnya saya mau ada pelayanan lagi di tempat lain. Puncak, Jakarta. Tapi saya nggak cerita masalah duit, saudara. Ya, dalam hati, udah duitnya diminta, pulang dari puncak, pasti jalan kaki nih. Ya kan, saudara, makan bersama, itu makan terakhir sebelum kita pulang di siang hari. Semua bersuka cita. Semua ketawa-tawa. Saya nggak ketawa sama sekali, saudara. Ya kan? Saya cuma mikir gimana caranya pulang jalan kaki ini Tuhan. Ya kan, kalau kita kan biasa agak jalannya agak berlambat-lambatan gitu, berharap dipanggil. Nixon tunggu gitu kan, saudara. Nah, saudara puji Tuhan, saya agak berjalan lambat mau menuju pintu keluar, tidak ada panggilan, tidak ada sentuhan, Nixon kesini, nggak ada saudara. Ya kan, tibalah saudara di gerbang, ya kan. Tuhan terima kasih ya, saya nggak tahu berapa hari saya harus jalan dari puncak menuju ke Jakarta. Nah saudara, entah kenapa saudara, tiba-tiba pendeta itu, yang tadinya nggak pernah ketemu lagi tuh sejak, udah itu tuh, dia pokoknya sibuk lah sama orang gitu ya, sampai kadang lupa gitu, sibuk sama orang. Tiba-tiba dia lari saudara, panggil, Nixon, cepet-cepet amat sih katanya. Iya kan Bapak mau pergi, saya bilang gitu. Ya udah sini katanya. Kenapa Pak? Nah saudara, saya dikasih amplop, ya kan? Dikasih amplop sama itu pendeta. Ini berkat ya buat kamu katanya. Hah? Beneran nih Pak? Iya ini berkat buat kamu katanya. Oh iya, puji Tuhan saudara. Ya pasti dong, kita kan penasaran, ya kan? Piro, ya kan? Bisa nggak sampai ke rumah nantinya? Udah akhirnya saya agak tertib jalannya. Ya Pak, makasih ya Pak, Tuhan berkati.
Nah, waktu sampai di itu saudara, ya kita doain langsung, Tuhan berkatilah dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Waktu saya buka saudara, waduh. Ya sayang waktu itu nggak ada musik saudara. Kalau ada musik mungkin saya menari. Glory haleluya, glory haleluya. Nah saudara, yang saya mau katakan bahwa percayalah bahwa kita belajar memberkati. Baik itu pekerjaan Tuhan, baik itu orang lain. Saya percaya tidak akan pernah sia-sia. Kadang-kadang memang dibikin deg-deg-ser. Katakan sama-sama deg-deg-ser. Ya, jujur saudara, kadang-kadang dibuat jadi takut, Tuhan bisa nggak ya nih? Mungkin nggak ya nih? Tapi saya bersyukur sama Tuhan, pulang ke rumah, naik kendaraan. Ya. Waktu itu masih ada apa itu bus yang bukan bus besar, bus kecil itu loh saudara yang AC. Ya, berhentinya di Kampung Rambutan, ya kan? Kampung Rambutan, enggak pakai AC, ya kan? Di Kampung Rambutan, saudara puji Tuhan, akhirnya sampai ke rumah. Dan saya cek saudara puji Tuhan, apa yang saya kasih dengan apa yang saya terima, itu lebih besar dari apa yang saya terima. Bayangkan cuma main, itu yang pertama, saudara. Makanya saya mau ceritain aja kesaksian-kesaksian yang luar biasa itu, saudara. Yang kedua, saudara puji Tuhan, waktu saya mau menyelesaikan S1 saya, saudara puji Tuhan, kan butuh duit untuk ujian skripsi kan, sudah dipanggil, Nixon kalau kamu nggak bayar, ya kan, mohon maaf nih, kamu nggak bisa ikut ujian. Wah, saudara ketar-ketir di situ kan. Saya bilang Tuhan, aku percaya Tuhan nggak akan pernah mempermalukan anak-anak yang berharap kepada Tuhan. Tuh kadang-kadang kita gitu, saudara. Kalau udah kefet, baru muncul hikmat Tuhan dan berkata begitu, saudara. Ya, nah singkat cerita, saudara, udah doa nih. Pagi-pagi, saya ingat banget pagi-pagi, tiba-tiba saudara, waktu saya mau doa, di hati kecil saya bilang, Nixon mandi, pergi ke rumah ibu ini. Spesifik tuh, pergi ke rumah ibu ini. Ibu ini salah satu ibu angkat saya, saudara. Ngapain Tuhan? Udah mandi, pergi ke rumah ibu ini. Wah, saudara. Tuh kadang-kadang kalau udah suara begitu, saudara, buat saya tuh jadi kayak dipaksa gitu. Ayo jalan. Nah, akhirnya saudara saya pergi. Waktu saya pergi, saudara puji Tuhan, baru sampai di tokonya. Ibu itu dari kejauhan, panjang umur kamu Nixon. Saudara kalau kata panjang umur, kan langsung tahu dong. Ada yang baru diomongin, atau ada yang ngomongin saya ke dia. Panjang umur kamu Nixon. Loh, kenapa Bu? Yaudah, saya lagi nanganin ini nih customer. Kamu duduk aja dulu ya, duduk. Ya saya duduk saudara, ya duduk. Tiba-tiba ibu udah selesai. Lalu ibu itu datang. Dia bilang begini. Tadi malam saya mimpi, katanya. Oke. Ngelihat kamu nangis. Hah? Mimpi ngelihat saya nangis. Terus, ya saya nggak tahu. Kamu lagi ngadepin masalah apa? Kata ibu itu ke saya. Bisa nggak kita bilang, iya Bu, saya butuh. Tapi di hati kecil saya, kok keluarnya begini, Bu, kalau ibu ngelihat saya nangis, tanya sama Tuhan, kenapa sih Nixon nangis? Lalu ibu itu bilang begini, kamu tuh nyusahin ya, tinggal ngomong aja apa sih? Tanya. Udah Bu, tanya aja sama Tuhan. Kira-kira apa yang ini, ya kan? Nah saudara, saya dari pagi tuh sampai sore ada di situ, ya kan, bantuin dia juga gitu. Nah tiba-tiba saudara, ternyata jam 12 siang dia pergi ke atas, doa. Jadi ibu ini memang ibu yang suka berdoa, saudara puji Tuhan. Ya. Nah, akhirnya dia turun, dah saya udah doa. Oke. Terus ya udah, nih. Saudara dia kasih amplop. Amplopnya bukan warna putih. Amplopnya warna coklat. Kalau warna coklat berarti banyak, saudara ya. Banyak, besar. Kasih. Terus tiba-tiba, ini apa nih Bu? Tadi kan kamu suruh saya nanya, kenapa sih Nixon nangis? Yang ini. Oh, oke Bu, gitu kan. Akhirnya singkat cerita, saudara, saya pulang, saya mengucap syukur buat berkat itu. Lalu saya buka. Ternyata ujian skripsi saya itu, saya harus bayar sesuai dengan apa yang ada di dalam amplop itu, saudara. Mau beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, jadi kadang-kadang ketar-ketir begitu, saudara. Itulah pengalaman kehidupan saya tentang
bagaimana Tuhan bisa punya banyak cara untuk memberkati setiap kita, saudara. Ya, saya percaya mungkin ada begitu banyak tantangan dalam hidup kita. Saya nggak tahu tantangan apa yang mungkin saat ini sedang kita alami. Tapi percayalah bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa itu mau melakukan perbedaan dalam hidup kita. Bagaimana tangannya selalu menolong kita, bagaimana tangannya selalu menopang kita dengan caranya yang ajaib. Itu yang membedakan kita harusnya dengan orang di luar sana. Kita sebagai anak Tuhan harus punya apa, saudara kasih Tuhan? Iman percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup, Allah yang mampu memelihara kehidupan saya. Next, ya kita langsung masuk ke sini nih saudara. Maleakhi 3 ayat 18. Kalau yang populer pasti Maleakhi 3 ayat 10 tentang persembahan persepuluhan. Tapi hari ini kita bahas dari yang ini saudara. Dikatakan begini, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saya tertarik dengan kata melihat kembali perbedaan. Jadi dulu Tuhan pernah buat perbedaan antara orang Israel dengan orang yang ada di luar, antara orang yang percaya dengan orang yang tidak, antara orang benar dengan orang yang tidak benar. Tapi apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Berjalannya waktu, katakan sama-sama berjalannya waktu, ya, hidup mereka tuh nggak bedanya dengan dunia ini. Padahal sebagai orang percaya saudara, refleksi iman kehidupan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, pasti ada buah yang kita hasilkan, betul? Ya, yaitu buah pertobatan. Buah pertobatan. Di mana saudara Tuhan mampukan saudara untuk kita hidup dalam kebenaran. Nah tapi saudara pada waktu itu Tuhan gak lihat perbedaan. Karena Tuhan gak lihat perbedaan maka Tuhan gak bisa buat perbedaan. Makanya dibilang begini, maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan saudara kasih Tuhan. Nah saya mencatat ada beberapa hal. Coba Bu next. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau kita mempelajari sejarah tentang kitab Maleakhi saudara. Kenapa Tuhan tidak buat perbedaan kepada mereka? Karena mereka menganggap biasa arti kata ibadah. Ah udahlah. Gak usah ibadah, gak penting-penting amat, gitu ya. Ah udahlah kita udah sering ibadah tapi gak datang kan? Mukjizat. Jadi mereka, orang-orang percaya yang hidup di zaman itu saudara, tidak mengindahkan arti kata ibadah. Sehingga hidupnya sembarangan. Tapi Alkitab berkata latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna. Katakan sama-sama berguna dalam segala hal. Karena di dalam ibadah mengandung janji. Siapa yang percaya bahwa dalam ibadah mengandung janji Tuhan, saudara? Amin. Ya, waktu kita setia, belajar taat, untuk tetap tekun dan setia ini nggak mudah, saudara ya. Apalagi kalau di luar udah hujan gitu ya, hujannya deras, terus kita berdiri, Bapa dalam nama Yesus, berhentikan hujan ini. Hujannya makin gede. Ya pengalaman kalau berhenti ya puji Tuhan, betul nggak saudara? Tapi kalau makin deras, tandanya apa? Tandanya mungkin adalah peneguhan dari Tuhan untuk kembali tempat tidur. Enggak, tandanya saudara, you must do something. Kita harus lakukan sesuatu. Ada pengorbanan yang kita lakukan. Cari jas, hujan, terjang. Kalau nyanyi kan gampang. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Ada lagi, ku kan berdiri di tengah badai, di saat badai waduh, udah lupa tuh semua tuh emang yang begitu. Ya, tapi waktu kita beribadah, kita sadar saudara, Tuhan udah begitu baik sama kita. Kalau bukan karena kasih karunia-Nya, saudara, enggak akan diselamatkan hidup kita. Amin saudara. Ya, dan saya kena percaya waktu kita datang beribadah, karena kita sadar Tuhan,
Engkaulah yang patut dipermuliakan. Engkaulah yang patut ditinggikan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin, saudara. Hidupku bukannya aku lagi, tapi iya. Jangan apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam, uang. Sampai kita lupa, saudara. Percayalah, waktu kita beribadah kepada Tuhan, pasti dalam ibadah ada praise and worship. Pasti dalam ibadah ada doa. Pasti dalam ibadah ada kebenaran firman Tuhan. Itu mengandung apa, saudara? Janji. Untuk hidupmu yang sekarang nih, yang sekarang kita jalani, bahkan hidup yang akan datang bicara tentang apa sih? Kekekalan, saudara. Rumah Bapa di sorga, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, saya yakin dan percaya, Tuhan akan melakukan perbedaan dalam hidup kita. Tuhan akan buat perbedaan dan orang akan melihat, beda ya. Orang Kristen sama orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau orang Kristen tuh ya, kalau kesandung, haleluya. Betul? Kalau kesandung, wah puji Tuhan. Lagi sakit, aku percaya Tuhan sembuhkan. Saudara, sampai sekarang nih masih. Saya tuh beberapa hari ini, saudara. Ya, batuk. Ya. Tapi badan baik-baik aja, saudara. Jujur, Tuhan gimana nih, mau nyanyi gitu ya. Mau khotbah. Kalau batuk kan gak enak, Tuhan. Apalagi zaman sekarang. Orang kalau udah batuk langsung diliatin. Kenapa nih? Batuk sekali masih diampuni, saudara. Batuk 2 kali masih diampuni. Batuk 3 kali, lu keluar deh pakai masker. Jadi sakit hati kadang-kadang. Ya, jujur saudara puji Tuhan. Aduh berat. Tapi saya mau belajar, saudara puji Tuhan. Ya, saya mau belajar Tuhan. Saya mau belajar tetap setia. Karena kalau nyanyi kan gampang kan. Meskipun badai, silih berganti dalam hidupku. Ini baru hujan. Hujan rintik. Ya tapi di sini nggak ada, saudara. Jemaat di Bekasi. Haleluya. Ya, jemaat di Bekasi. Next, saudara. Ya, saya tinggal di Bekasi, saudara ya. Perbedaan apa yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita? Saya percaya, saudara, orang yang berharap kepada Tuhan, orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti akan memiliki hikmat. Katakan sama-sama hikmat. Tadi sebelum kita mulai ibadah, sharing-sharing sama Pak Gembala. Ya, hari-hari ini, saudara puji Tuhan, saya akan percaya pekerjaan itu udah beda, bukan seperti dulu lagi. Ya, kayaknya kalau dulu tuh bangga banget. Masuk jam berapa? Jam 8. Pulang jam berapa? Jam 5. Wah, seneng, bangga, saudara. Tapi kalau sekarang, masuk jam berapa? Terserah. Pulang jam berapa? Terserah. Ya, kayak udah gak punya lagi. Gak punya masa depan nih kayaknya. Begitu ya. Nah, saudaraku Tuhan, saya yakin dan percaya, yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana, orang yang percaya kepada Tuhan pasti punya hikmat dalam menjalani hidup. Hikmat mengelola keuangan, hikmat mengelola keluarga, hikmat mendidik anak. Ya, saya kira percaya itu bedanya, saudara. Perbedaannya bukan rumahnya gede, mobilnya banyak, motornya banyak, asetnya, istrinya jangan. Satu, saudara Gusti Tuhan. Ya. Saudara, saya yakin dan percaya perbedaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita atau orang lihat, betapa berhikmatnya ibu ini ya. Kalau ngomong sama ibu itu enak, adem gitu. Gak pernah, ya kan, kata-kata kasar, gak pernah kata-kata gosip yang keluar. Ada hikmat. Hikmat itu kan pikiran ilahi ya, saudara. Ya, bagaimana dalam hidup kita, hikmat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Perbedaan itu yang akan Tuhan nyatakan. Ada hikmat. Kenapa, saudara? Karena saya kira percaya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Waktu kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka pikiran ilahi itu terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Sehingga kita bisa memberikan advice bagi banyak orang. Bisa memberikan nasihat bagi banyak orang dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, saudara. Saya percaya perbedaan apa? Orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia pasti punya kekuatan.
nggak cengeng. Amsal 18 ayat 14 berkata begini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi perbedaannya, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dia pasti punya kekuatan. Nggak cengeng gitu dalam menghadapi hidup. Karena dia percaya. Dia punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang luar biasa. KFK. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Masih ingin nyanyi Bapak Saudara? Bilang samping kanan, di rumah ya. Di rumah biasakannya nyanyi. Kadang-kadang kita gitu, kalau rame-rame, wuih, ku terima sekarang. Rame-rame. Ya, tapi kalau sendiri Saudara, nggak ada pemain musik, nggak ada worship leader yang bantu, masih nggak? Ya, apalagi tempatnya mungkin agak-agak gelap. Ya Tuhan, ya kan, masih bisa nggak? Apalagi kita dalam masalah dan pergumulan, masih bisa nggak? Saya percaya orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan pasti punya kekuatan untuk menjalani hari-harinya. Amin Saudara. Dia nggak akan pernah menyerah karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Kalau hidupnya saja dia beri, apalagi keperluan dan kebutuhan kita, pasti dia akan cukupi. Amin Saudara. Ya, sebab dia hidup. Oh, suka nyanyi semua di sini ya. Ya, bentar terpanjang Saudara. Ya, tapi saya mau katakan bagi setiap kita, sebab dia hidup, ada hari esok. Enggak sia-sia iman percaya kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir Saudara. Bukan saja yang pertama kita memiliki hikmat, bukan saja kita memiliki kekuatan, yang ketiga, kita memiliki pembelaan. Siapa yang rindu dibela sama Tuhan, Saudara? Amin. Ya, kita rindu dong dibela sama Tuhan. Tuhan sepertinya mustahil, nggak mungkin, bisa atau enggak ya Tuhan? Selesai nggak ya kuliah saya Tuhan? Apa jadinya sekolah tinggi teologi? Belajar tentang Tuhan. Terus tiba-tiba nggak bisa ikut ujian. Karena nggak punya duit. Apa kata orang? Tapi Tuhan bela. Ada begitu banyak pembelaan Tuhan dalam kehidupan saya Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau katakan, saya percaya saudara pun pasti mengalami banyak pembelaan Tuhan. Ya, ada begitu banyak mungkin orang yang mau menjatuhkan. Saudara, jangan lihat saya sekarang, Saudara. Dulu saya ingat banget, pertama kali saya mulai pelayanan, itu angkat sound system. Angkat sound system. Ya. Setting sound system, udah angkat, udah bagus. Jelek langsung diliatin, Saudara. Sound systemnya yang diliatin. Gitu kan. Saya ngalamin, Saudara. Sampai suatu ketika saya melo, ada sisi melonya, Saudara. Angkat sound system. Nangis sampai berapa lama lagi Tuhan. Tiba-tiba Tuhan cuma bilang, siapa yang kau layani Nixon? Tuhan. Kalau aku yang kau layani, arahkan pandanganmu kepadaku, bukan kepada manusia. Makin mewek. Ngangkat sound. Satu ketika Saudara dipercayakan jadi singers. Hujan gede. Jadi tempat yang kami pakai bocor Pak. Jabu Bolon. Depan Cawang Kencana, ya, Jabu Bolon depan Cawang Kencana itu tempat pertemuan orang Batak, ya. Jadi bocor Saudara, udah bocor, udah pakai baju lengkap. Kalau sekarang kan jadi singers kayaknya enak banget ya. Kalau dulu Saudara hukumnya wajib pakai kemeja, pakai dasi. Saya seneng banget jadi singers nih. Tiba-tiba Ibu Gembala bilang, Nixon, bocor nak katanya. Terus, ya udah lepas aja dasinya. Tuh, betulin dulu. Kamu gak usah jadi singers. Sakit gak Saudara? Sakit. Untung lagu yang itu sakitnya tuh di sini belum ada terunduh Saudara. Saya benar-benar sakit di situ Tuhan. Kok gini ya Tuhan? Udah semangat mau nyanyi. Ya kan? Mereka nyanyi, saya ngepel. Tapi mata Tuhan tidak pernah lalai dalam kehidupan kita. Amin. Dari singer
jadi WL cadangan. Tahu ya WL cadangan? Tapi saya bersyukur dalam istilah bola super sub katanya gitu ya. Jadi setiap kali dia dimainkan, saudara. Siapa yang bersyukur tadi malam Indonesia menang? Ya, nonton Pak? Nonton. Saya juga nonton, saudara, puji Tuhan. Ya, sampai jam 2:30 doang sih, saudara. Sampai 4:30, 4:30 bangun lagi karena harus ada doa bersama, saudara, di Zoom sampai jam 6. Ya, setelah itu mulai pelayanan. Nggak tidur, udah mulai pelayanan terus panjang hari sampai hari ini, saudara. Tapi mata nggak ngantuk kan, Bapak saudara ya? Iya, jangan sampai saudara itu kenapa tuh orang tuh rambut kok berdiri begitu, saudara. Ya, jadi saudara puji Tuhan, ya kita bersyukur tim kita buat sejarah. Akhirnya masuk semifinal ya. Nah tadi sampai di mana tuh? Masuk ke bola lagi. Ya bocor ya kan? Udah saya bocor saudara puji Tuhan. Substitution ya, pemain bola tuh ada pemain-pemain pengganti. Kalau digantiin sama dia nih, akhirnya bisa berubah, bisa kemenangan gitu. Nah singkat cerita, banyak yang suka waktu jadi pimpin pujian. Wah, ya kan? Nah saudaraku yang kasih Tuhan, dari pimpin pujian sekarang jadi pengkhotbah cadangan. Ya cadangan terus, kalau bapak ibu gembala nggak bisa, cadangan Nixon. Itu pun tempatnya jauh-jauh. Komsel di sana ya Nixon, komsel di sana. Ya. Tapi saya belajar untuk setia. Amin. Percayalah kalau sudah waktunya Tuhan, maka pembelaan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Orang sepertinya melihat, kok bisa ya? Bagaimana mungkin ya? Bagi saya sebagai manusia tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan selalu mungkin. Dan tidak ada yang mustahil. Saya nggak tahu saudara sedang hadapi apa. Saudara perlu pembelaan Tuhan hari-hari ini. Percayalah. Kau punya Tuhan yang dahsyat. Punya Tuhan yang luar biasa. Saya teringat story di dalam Alkitab. Satu ketika waktu Daud baru diurapi jadi raja. Tentara Filistin datang menyerang dia. Lalu apa yang terjadi saudara? Daud nggak gundah gulana. Tapi Daud ke kubu pertahanan. Alkitab berkata. Ngapain ke kubu pertahanan? Dia berdoa, dia bertanya, Tuhan, apakah aku harus maju? Lalu Tuhan bilang, maju nak, sebab aku menyertai engkau. Dia maju saudara, das, menang. Nah yang kedua, tentara Filistin datang lagi menyerang dia. Apa yang terjadi? Daud bertanya, Tuhan, apakah aku harus maju? Buat lingkaran? Kalau yang pertama, bahasa sederhananya, kamu yang berperang. Tapi bahasa yang kedua saudara, izinkan saya yang berperang. Ganti kamu. Sehingga kemenangan itu pun terjadi dalam kehidupan Daud. Amin saudara. Ada kalanya memang gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Nah itulah pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan akan buat perbedaan dalam kehidupan saudara dan saya? Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kuasamu terlebih besar. Terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Ayo sekali lagi bersama-sama kita katakan, kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan kami terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Makasih ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan
terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup, tak pernah terlambat janji-Mu ya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, ku sambut terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, mari kita bangkit berdiri. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih Haleluya, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari nyatakan dengan penuh iman, kita punya Tuhan yang besar. Come on. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu, kita hampir sampai di ujung ibadah.
pulang nanti nyatakan lagu ini. Iman Bapak Ibu bersepakat dan percaya pada kuasa Tuhan. Amin. Dia berjanji, dan janji Tuhan tidak pernah janji menuju kecelakaan. Haleluya. Janji Tuhan hanya janji sejahtera. Amin. Amin, amin. Amin. Maka pegang janji Tuhan. Iman Anda bersepakat. Kuasa Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin. Yes. Pulang bawa keyakinan, bawa keimanan bahwa Tuhan akan melaksanakan janjinya. Masih gak kelihatan, tetap pegang iman saudara. Amin. Tuhan akan melaksanakan Yes. janjinya. Amin. Haleluya. Nyatakan dengan penuh iman. Ku punya Come on. Tuhan yang Nyanyikan dengan keras. Yes, Lord. Yes. Kau sanggup Tuhan. Imanku bersepakat percaya. Percaya kuasanya. ku terima sekarang. Yes. Kemenangan Darimu. aku punya. Tuhan yang besar, Ia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Putri Maskara kemenangan darimu. Nyatakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang Aku besar. punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima Ku sekarang. terima. Ku sekali lagi kembali. Ku terima sekarang. Come on. Kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Jadi nanti keluar sikapnya berubah ya. Karena Anda sudah menyatakan menerima kemenangan dari Tuhan Allah kita. Amin. Jangan pulang seperti orang yang kalah. Pulang seperti orang yang sudah menang. Karena pada dasarnya kita ini sudah dimenangkan. Amin. 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 Silakan duduk. Kita akan melakukan persembahan ya. Siapkan persembahan di tangan kanan. Berikan yang terbaik, dan yang terbaik itu tidak pernah bicara tentang jumlah ya. Yang terbaik bicara tentang hati yang bersuka cita Amin. saat memberi. Memberi di saat di tengah kesesakan itu harum di mata Tuhan Yes. ya. Memberi bukan untuk Tuhan tapi memberi untuk turut serta di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yes. Amin, agar makin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Pendeta mau berdoa untuk persembahan kita malam Baik, ini? puji Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, banyak yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui berkat ini kami belajar untuk tekun, untuk setia Tuhan dalam menabur bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita kami siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nanti kalau udah memberi, yang bertugas siapa? Ya silakan berkeliling ya. Kalau sudah memberi, berdiri menari buat Tuhan Allah kita. Baurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesal
berkat dicurahkan, kehidupanku selamanya. Betapa indahnya. Come on. Yes. Betapa indahnya, eloknya, seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya, oh indahnya, oh eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Aku dapat kepala yang kecil-kecilnya seperti air dari danau mengalir ke bukit Sion. Agar katakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan selamanya. Oh, betapa indahnya, Oh, betapa indahnya. oh indahnya, oh eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya. Oh indahnya, Betapa eloknya. dan eloknya bila saudara seiman Hidup dalam persatuan. Ayo, come on. dapat kepala baru yang kecil-kecilnya seperti air yang dari danau mengalir ke bukit Sion. Mari timpakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Anda semua pada ibadah Praise and Worship malam hari ini. Jadwal ibadah hari Minggu 28 April 2024. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Sarage. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Joiman Warugo MTH. Dan ibadah ketiga jam 15.30 dilayani oleh Pendeta Dani Mande. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call. Mari ajak saudara, famili, teman, kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Mau kemana kita? Ayo ke Bromo. Obrolan di Mount Hermon. Talkshow interaktif dari Mount Hermon Church. Tanggal 4 Mei 2024, hari Sabtu jam 11 siang. Akan hadir sebagai pembicara adalah Ibu Tina Andrean dengan topik Di Balik Kesuksesan.
Sekarang Mount Hermon Church punya program baru namanya Kuis Berhadiah yang diadakan setiap minggunya. Mau ikutan? Ini dia caranya. Untuk edisi tanggal 28 April, jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan judul khotbah Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi pada ibadah Minggu 21 April 2024. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan login ke akun YouTube kami, yaitu Gereja Spasi Hermon. Yang kedua, sebutkan judul khotbah pada ibadah Minggu tanggal 28 April 2024. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Buruan ikutan karena kuota penerima hadiah terbatas untuk 10 orang. Segera kirimkan jawabannya dan dapatkan hadiah spesial ya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Waduh, tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yes. Luar biasa. Kenapa? Oh, talk show-nya diingatkan lagi. Ya, hari Sabtu, minggu depan ya. Minggu depan tanggal 4 Mei kita ada promo. Ngobrol di Mount Hermon. Obrolan. Oh salah, gimana sih salah? Obrolan di Mount Hermon. Dua minggu lalu ya, seminggu yang lalu ya kira-kira kita sudah melakukan bromo yang pertama. Minggu depan kita akan melakukan bromo yang kedua bersama Ibu Tina Andrean ya. Jadi yang mau tahu nih siapa yang pengen kaya? Oh ya itu nggak usah Pak, yang sebelah sini. Oh, situ juga pengen, nanti kemana saya nanti Pak? Salah nanti ya, susah saingannya nanti kalau sama yang situ kan? Ya situ sudah cukup, yang sini aja. Bercanda Pak, bercanda. Tapi kalau Anda ingin tahu rumus-rumus gitu ya, rahasia kesuksesannya ya kan, kesuksesan dari Ibu Tina Andrean. Siapa yang nggak tahu Ibu Tina Andrean? Nanti di rumah di Google ya, jangan bikin malu ya. Nanti Anda datang tanggal 4 Mei jam 11 ya, jam 11 sampai jam 1 siang ya. Nanti kita bareng-bareng ngumpul mendengarkan paparan dari Ibu Tina Andrean, pengalaman beliau, kisah sukses beliau, apa yang menjadi rahasia di balik kesuksesan beliau. Gitu ya. Lalu boleh bertanya gitu kan, kalau pengen ya harus tanya biar meniru ya, biar sama gitu ya Pak ya. Jangan cuma iri doang ya, tapi tanya dan lakukan. Amin. Ya, datang ya tanggal 4 Mei jam 11 siang. Ada saya juga, nggak penting banget ya. Iya. Oh, tanggal 5 ada Mongol katanya. Tanggal 5 itu berarti waktu ibadah. Waktu ibadah ada Pak Mongol. Oh, ibadah ketiga, dia datang untuk bersaksi aja. Oh iya, jadi Pak Mongol akan datang di ibadah ketiga. Tapi kalau Anda datangnya ibadah ketiga, dikunci pintunya. Harus datang paling nggak dari ibadah kedua, minimum ibadah kedua ya, baru boleh nonton Pak Mongol katanya gitu kan, bener kan ya? Kalau cuma ibadah ketiga doang, begitu jam 5, jam 3 dikunci pintunya, nggak boleh masuk. Hanya boleh yang pagi yang datang ya. Jadi silakan datang. Anda kalau mau berkat harus lebih rajin datang ke gereja. Kita sudah difasilitasi. Ada ibadah hari Kamis siang ya, jam 12 siang ya. Lalu ada Jumat jam 6, hari Minggu 3 ibadah. Bayangkan 3 ibadah loh, gak main-main loh. Anda datang dari pagi sampai sore, terus Kamis, terus Jumat, berkat melimpah buat Anda. Amin. Iya, ya jangan lupa ya. Ya, kita akan tutup ibadah kita dengan doa syafaat dan doa berkat. Mari kita bangkit berdiri. Dia
Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah Amin. atas kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah praise and worship ini Tuhan. Kami hanya memuji, memuliakan nama-Mu Yes. Tuhan. Berkati pendeta Lovely dan juga pendeta Nixon Tuhan, Kasih. agar Tuhan pakai semakin heran dan Kasih, dahsyat kasih. untuk memimpin pujian dan penyembahan, demikian juga untuk menyampaikan firman. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga telah merancang beberapa program Tuhan, event Tuhan. Kami mengundang artis, kami juga tadi telah meeting dengan orang untuk mendatangkan banyak orang Tuhan, untuk mendatangkan crowd ke dalam gereja ini. Karena kami berharap lewat event-event ini, demikian juga dengan kerjasama dengan banyak pihak, maka tempat ini bisa dipenuhi Tuhan. Tetapi kami juga percaya Tuhan, firman-Mu yang berkata, kami yang menanam, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Itulah sebabnya kami tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun kami berencana banyak hal, tapi semuanya Tuhan yang menumbuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir Tuhan, berikan kami kesembuhan. Berkati juga Pak Joni juga ya, beserta Ibu Lydia tetap sehat. Dan kami juga berdoa juga untuk Ratu Plaza ini Tuhan, karena Ratu Plaza telah mengizinkan gereja ini ada, dan firman-Mu juga berkata ketika Tuhan Yesus ditinggikan, maka Tuhan akan mendatangkan banyak jiwa, banyak orang untuk datang ke gereja ini dan juga untuk datang ke Ratu Plaza. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami, karena semua pemimpin adalah Tuhan yang mengangkat untuk mengurus kami. Kami doa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo, berkati beserta istri, anak, mantu, cucu, diberkati semuanya sehat, dan apapun yang mereka kerjakan diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami akan menutup doa syafaat ini Tuhan dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari bisa ada dilihat dari televisi sama-sama kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, siapkan nanti kita untuk berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.